Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bisa bertemu kembali pada kesempatan kali ini pada mata pelajaran fisika kelas 11. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang elastisitas untuk adik 3.2. Insyaallah selama 15 menit ke depan kita akan membahas mengenai tegangan, regangan, kemudian modulus elastisitas atau modulusnya. Jika memungkinkan, nanti kita akan membahas mengenai hukum. Sebelum kita masuk ke inti materi, ada baiknya kita sedikit melihat beberapa bahan yang terkait dengan elastisitas. Di sini ditampilkan ada 4 bahan. Yang pertama ada plastisin, kemudian tanah liat, karet, yang terakhir adalah pegas. Kalau dari keempat bahan ini kita bisa melihat karakteristik masing-masing. Misalkan plastisin, ketika kita bicara benda yang elastis, maka kecenderungannya adalah benda itu akan kembali ke posisi semula atau kembali ke bentuk semulanya ketika gaya bekerja pada benda tersebut dihilangkan. Misalkan plastisin atau yang kita bisa kenal dengan lilin mainan. Ini kalau kita perhatikan bentuknya awalnya seperti ini, kemudian kita buat seperti ini. Ketika sudah menjadi seperti ini, maka kecenderungannya tidak bisa kembali ke bentuk semula. Atau mungkin tanah liat. Dari tanah liat ini kita bisa membentuk menjadi beberapa bentuk yang kita inginkan, seperti tembikar atau kerajinan gerabah dan sebagainya, sehingga kita katakan bahwa tanah liat ini pun tidak akan kembali ke bentuk semulanya. Berbeda halnya dengan karet ataupun pegas. Ketika diberikan gaya pada masing-masing benda ini, maka kecenderungannya adalah kembali ke bentuk semula. Sehingga dari keempat ini kita bisa bedakan karet dan pegas adalah salah satu beberapa contoh dari benda yang elastis. Kemudian benda yang plastis itu tanah liat dan plastisin. Dan beberapa contoh yang lainnya bisa kita cari sendiri. Yang terpenting adalah konsepnya, benda elastis itu adalah dia akan kembali ke posisi semula ketika gaya bekerja pada benda atau gaya luar yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Sedangkan benda plastis kebalikan dari benda yang elastis. Ini kita misalkan karet, kita coba tarik ke bawah. Jadi ketika dihilangkan maka dia akan kembali ke bentuk semula. Ketika ditarik, ini posisinya dia akan merenggang. Ketika gaya yang dihilangkan maka dia akan kembali ke bentuk semula. Inilah salah satu dari benda yang elastis. Nah, kita masuk ke penjelasan benda yang elastis. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, untuk benda plastis adalah benda yang jika dikenai gaya akan berubah bentuknya setelah gaya itu dihilangkan atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Tadi plastisin, tanah liat dan sebagainya. Kemudian benda yang elastis sebaliknya akan kembali ke bentuk semula jika gaya bekerja itu dihilangkan. Contohnya adalah karet, pegas dan sebagainya. Dari pengertian yang di atas ini kita bisa simpulkan bahwa elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk mempertahankan bentuk dan ukuran semula setelah mengalami deformasi atau berubah bentuk, atau kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya luar yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Artinya benda tersebut kembali ke posisi semula ketika yang bekerja dihilangkan. Nah, ada beberapa besaran fisika yang terkait dengan elastisitas benda. Yang pertama regangan, renggangan, dan modulusnya. Jadi kita lihat, misalkan pada sebuah tali ketika dia ditarik posisinya, maka tentu akan mengalami perubahan panjang pada dua saat tertentu. Lebih detailnya seperti ini. Regangan
atau yang dikenal dengan stres didefinisikan sebagai hasil bagi antara gaya bekerja pada benda dengan luas penampakan. Ini dirumuskan dengan gaya persatuan luas. So kalau disimbolkan, ini tegangan adalah T, gayanya adalah F, luas permukaan adalah A. Jadi luas permukaan ini tergantung bentuknya. Kalau misalkan dia lingkaran, luas permukaannya, maka inilah luas permukaannya. Sedangkan kalau dia persegi, maka inilah persegi. Bagaimana kalau dia bentuk bangun, silinder? Jadi kalau diberikan gaya pada posisi di atas, maka luas permukaannya adalah ini. Kalau misalkan pada kubus atau persegi panjang kita ambil, kalau gaya bekerja di posisi ini, maka luas yang dihitung adalah ini saja. Tapi kalau yang bekerja luasan pada sini, maka ini menjadi luasan. Begitu juga kalau di atas, tergantung di mana gaya tersebut bekerja. Itulah luas permukaan. Nah, untuk tegangan sendiri ada 3 jenis. Ada tegangan tarik, jika benda ini coba ditarik di posisi semula, di posisi awalnya, kemudian jika ditarik, diberikan gaya tarik, maka seperti ini posisinya. Kemudian ada tegangan tekan. Jika ditekan, ini posisi semula misalkan yang oranye, kemudian jadi lanjut. Yang terakhir ada tegangan geser, ini dari posisi semula. Yang geser adalah keseluruhan luasannya. Ini tegangan. Contohnya seperti ini. Sebuah kawat yang panjangnya 2 meter dengan luas penampang 5 cm persegi ditarik dengan gaya 10 Newton. Tentukan besar tegangan terjadi pada kawat. Kita tulis yang diketahui, ada luasan, kemudian gaya. Yang ditanyakan adalah T, tegangan. Sehingga kita bisa menggunakan persamaan yang tadi, T F per A, dimana T-nya F itu adalah 10, A-nya 5 kali 10 meter. Sehingga kita dapatkan nilainya 2 kali 10 pangkat 4. Lalu kenapa panjangnya tidak bekerja? Ini kalau misalkan dari kawat rata-rata, misalkan kawat kabel ini bentuknya silinder seperti ini. Ini dia. Kalau ini 2 meter panjangnya, kemudian luas penampang di sini, jika ditarik dengan gaya 10 Newton, maka yang dihitung adalah luas penampang ini saja. Berapapun panjangnya, maka kita katakan bahwa panjang itu tidak menjadi perhitungan, atau bisa dikatakan kita abaikan. Karena yang dilihat adalah gaya yang bekerja pada satuan luas, dan luasannya ini saja. Kemudian regangan dikatakan sebagai perbandingan antara perubahan dimensi benda dengan dimensi semula benda elastis yang mengalami regangan. Ini regangan ada 2 juga, jika dia ditarik kemudian ketika dimampatkan. Secara umum didefinisikan regangan ini atau strain perbandingan antara pertambahan panjang delta L terhadap panjang mula-mula akibat adanya tegangan. Jadi simbolnya regangan ini E, delta L per LU. Kalau tadi tegangan T. Jadi ini E nya adalah regangan, delta L adalah panjang benda, L mula-mula adalah panjang awalnya. Dalam satuan meter atau sentimeter tidak masalah, karena nanti kalau satuannya sama maka E nya ini tidak memiliki satuan. Contoh soalnya,
Sebuah kawat panjang 100 cm ditarik dengan gaya 12 N sehingga panjang kawat menjadi 112 cm. Tentukan renggangan yang dihasilkan kawat. Ini kita diminta menentukan renggangannya. Terus diketahui panjang mula-mula 100 cm, kemudian panjang akhirnya 112 cm, sehingga delta L nya adalah 12 cm. 112 min 100, sehingga kita bisa dapatkan nilai regangannya delta L per Fu 12 per 100. Kita dapatkan angka 0,12 kali. Jadi 0,12 kali dari kondisi semula. Baik, kita masuk ke modulus yang ini sebuah grafik yang diberikan. Posisinya di sini ketika benda itu dikatakan sebagai benda elastis, ketika dia akan melewati batas elastisitasnya, maka benda tersebut akan menjadi benda plastis. Artinya ada kondisi ketika dia sudah tidak mampu menahan besarnya gaya pada benda tersebut, sehingga pada kondisi ini bisa dikatakan benda itu bisa berubah posisinya dari elastis menjadi plastik. Misalkan ini, kalau sebuah karet ini kita umpamakan, ketika ditarik pada posisi ring ini maka dikatakan sebagai elastisitas. Tapi ketika melebihi bebannya maka dia akan putus. Nah, ketika putus ini maka dikatakanlah dia sebagai bagian dari benda yang plastis, karena tidak bisa kembali ke posisi semula. Nah, modulus yang sendiri dikatakan sebagai perbandingan antara regangan dan renggang. Regangan tadi itu regangannya E, sehingga kita bisa dapatkan Rho itu adalah ini posisinya tadi gaya persatuan luas. Kemudian E itu adalah delta L per Fu. Jadi kalau dirubah posisi menjadi F kali LU A delta L. Baik, ini kalau ditulis ulang, Rho per E, dimana Rho-nya adalah F per A, ini delta L per LU, sehingga kita dapatkan F kali panjang mula-mula, A dikali perubahan panjang. Nah, terkait dengan modulus elastisitas ini, ada sebuah pertanyaan yang mungkin menjadi pemikiran kita sama-sama. Perbandingan antara elastisitas baja dengan karet. Yang manakah yang lebih elastis, baja ataukah karet? Ini kita coba analisis. Nah, untuk baja sendiri, jika dikenai gaya tekan yang besar, maka perubahan panjangnya kecil, sehingga regangan yang dialami adalah kecil. Ini posisinya Rho per E besar per kecil, maka kita dapatkan nilai elastisitasnya tak I. Sedangkan karet jika dikenai gaya tekan yang kecil, di mana perubahan yang dialami terhadap panjangnya adalah besar, ini renggangan yang menjadi lebih besar posisinya. Maksudnya kecil besar, maka nilai E nya lebih kecil, sehingga baja kita katakan lebih elastis daripada karet. Mungkin ada yang belum tahu apa baja. Ini seperti ini, baja ringan. Sedikit penerapannya di dalam menentukan kekuatan suatu buah baja. Kita lihat di contoh soal. Substrat kawat dengan penampang 4 mili ditarik oleh gaya 3,2 N, sehingga kawat tersebut mengalami pertambahan panjang sebesar 0,04 cm jika panjang kawat pada mulanya 80 cm. Tentukan modulus yang kawat tersebut. Ini kita tulis yang diketahui, panjang mula-mula 50 cm, 0,8 meter. Luas penampang 4 mili, 4 kali 10 min 6 meter. Persegi, F nya 3,2 Newton, perubahan panjangnya 0,04 cm atau 4 kali 10 pangkat min. Setelah kita